Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arnolis Lainata, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Maluku Tengah. Saya bertugas di SMP Negeri 86 Maluku Tengah. Video ini merupakan koneksi antar materi pada modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Whitmore 2003 mendefinisikan coaching sebagai kunci pembuka potensi seseorang untuk dapat memaksimalkan kinerjanya. Hal ini menunjukkan bahwa coaching menjadi sebuah metode untuk membantu dan menuntun coach dalam menyadari, mengenal dan memaksimalkan potensi pribadinya, serta mampu menciptakan ide-ide kreatif untuk meningkatkan kinerjanya. Coaching lebih kepada membantu seseorang untuk belajar daripada mengajarinya. ICF mendefinisikan coaching sebagai bentuk kemitraan bersama klien atau coach untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional yang dimilikinya melalui proses yang menstimulasi dan mengeksplorasi pemikiran dan proses kreatif. Dalam menjalankan coaching, seorang coach wajib menerapkan prinsip-prinsip coaching antara lain kemitraan, di mana pada prinsipnya coaching berlangsung dalam terbangunnya kesetaraan antara coach dan coach. Yang kedua, proses yang kreatif, yakni harus memicu proses berpikir coach sehingga mampu menghasilkan ide-ide baru dan memaksimalkan potensi, yakni di akhir dari proses coaching harus ada rencana tindak lanjut yang akan dikembangkan oleh coach. Dalam menjalankan coaching, seorang coach memiliki peran penting dalam menuntun coach untuk memahami dan memaksimalkan potensinya untuk menjadi individu yang otonom. Karenanya, seorang coach dalam menjalankan coaching perlu memiliki paradigma berpikir coaching, antara lain saat bersikap fokus pada coach, yang kedua bersikap terbuka dan rasa ingin tahu, memiliki kesadaran diri yang kuat, dan yang keempat mampu melihat peluang baru dan masa depan. Coaching sebagai pendekatan pengembangan kompetensi haruslah dijalankan secara kolaboratif, berkelanjutan dan konsisten sehingga mampu memberdayakan rekan sejawat serta murid di sekolah. Untuk menjadi coach yang baik serta mampu menjalankan proses coaching yang ideal, maka seorang guru harus memiliki kompetensi inti coaching, yaitu 1. Kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Coaching bertujuan untuk memaksimalkan potensi sehingga mampu meningkatkan kinerja coach. Karenanya coaching harus terbebas dari proses saling menilai dan melabel. Coaching juga bukan untuk saling mengajari, namun coaching harus dijalankan dalam wujud kehadiran secara penuh, kesediaan untuk mendengarkan dan membangun percakapan yang bermakna guna menggali potensi coach melalui pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dalam proses coaching, seorang coach perlu membangun percakapan yang kreatif bersama coach sehingga coaching yang dijalankan benar-benar dapat memaksimalkan potensi untuk meningkatkan kinerja coach. Karena itu, alur percakapan coaching yang harus terjadi dalam menggunakan alur percakapan Tirta, yakni dimulai dengan tujuan, mengidentifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Dalam menjalankan peran sebagai guru, tentu coaching menjadi hal yang penting untuk dipahami serta dijalankan oleh saya. Coaching sebagai pendekatan pengembangan kompetensi tentu akan membantu saya dalam menjalankan dan mewujudkan peran sebagai coach bagi rekan sejawat, tetapi juga bagi peserta didik. Coaching tentu akan sangat membantu kita dalam tanggung jawab untuk menuntun murid-murid kita dalam menemukan dan memaksimalkan potensi yang telah dimiliki sehingga mereka dapat berkembang sesuai potensi tersebut guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Proses coaching yang efektif akan membantu guru mengenal kondisi serta kebutuhan belajar muridnya sehingga mampu mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Proses coaching yang dijalankan secara konsisten akan membiasakan guru dan murid dalam meningkatkan kompetensi sosial dan emosional sehingga mampu mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Bagaimana keterkaitan keterampilan coaching dan dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran? Sebagai pemimpin pembelajaran, sejatinya guru harus mampu mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran haruslah dirancang guna mengakomodir kebutuhan belajar murid. Guru juga dituntut mampu berpikir secara kritis dan kreatif guna memfasilitasi murid berkembang sesuai kodrat yang dimiliki. Seorang pemimpin pembelajaran
juga dituntut untuk mampu berkolaborasi dalam meningkatkan kompetensi dan kinerjanya. Karenanya, melalui coaching, seorang guru akan mampu menuntun muridnya serta rekan sejawat dalam mengenali serta memaksimalkan potensi dan kinerjanya. Demikianlah koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Salam dan bahagia, salam guru penggerak, terus tergerak, bergerak, dan menggerakkan.